Di tengah sesi latihan pedang yang melelahkan, keheningan di tempat latihan yang berdebu tiba-tiba pecah oleh seruan panik seorang pelayan yang berlari tergesa-gesa. Dia terengah-engah, terbata-bata menyampaikan berita, Shirone, kepala pelayan kontrak, dalam bahaya besar. Rian terkejut, melompat dari batu, botol air di tangannya hampir jatuh. Dia tercengang bertanya lagi, "Apa? Kenapa? Dia bilang dia akan pulang hari ini kan?" Pelayan itu berusaha menenangkan napasnya, terengah-engah menjelaskan, "Saya dengar kepala pelayan Louis sudah melaporkan ini kepada kepala keluarga. Saya tidak tahu detailnya, tapi sepertinya ini ada hubungannya dengan tuan muda." Mendengar itu, wajah Rian pucat pasi. Dia berbalik cepat ke arah pendekar pedang itu, suaranya penuh kepanikan dan permohonan. "Guru, saya harus menemui ayah. Shirone adalah teman saya, dan saya dengar ayah saya mengenalnya. Jika saya berbicara dengannya, dia pasti akan membebaskannya. Saya akan berlatih nanti." Dia hendak pergi, tetapi pendekar pedang itu sudah berdiri menghalanginya. "Ada apa?" tanyanya, namun tatapannya telah berubah serius. Saat Rian hendak menjelaskan lebih lanjut, sang guru berbicara dengan suara berat, tegas, "Tidak, kamu tidak bisa pergi." Apa maksudnya? Rian kebingungan, tidak percaya apa yang didengarnya saat melihat ekspresi dingin dan tangan gurunya sudah berada di gagang pedangnya. "Guru?" Sementara itu, di aula utama kediaman Ogent yang megah namun dingin, sesosok bayangan kesepian berlutut di lantai marmer yang mewah. Atmosfer seberat timah menekan pundak kurus pemuda berambut pirang itu. Dari kursi berlengan mewah, Bishop Ogent melayangkan tatapan berwibawa, dingin, ke arah orang yang berlutut. Di sampingnya, anggota keluarga lainnya juga duduk di sana, diam dan hikmat. Bishop perlahan berbicara, setiap kata seperti palu yang mengetuk keheningan mematikan ruangan. "Shirone Aryan, kamu akan dieksekusi." Putusan itu bergema di seluruh aula, membuat para pelayan yang berbaris di kedua sisi tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. "Bagaimana bisa sampai seperti ini?" bisik seseorang. "Seorang rakyat jelata berani dengan seorang bangsawan." Yang lain menyelah, nadanya antara terkejut dan meremehkan. Di antara bisikan-bisikan itu, wakil kepala pelayan Temuran hanya berdiri diam, matanya yang dalam di balik kacamata bundar memancarkan kerumitan. Dia bergumam pelan, cukup untuk didengarnya sendiri. Meskipun tidak tahu banyak, seharusnya dia tahu ini kan? Tatapannya beralih ke arah keluarga Ogent yang duduk di podium tinggi, mereka yang telah menjatuhkan putusan kejam tanpa mengubah ekspresi wajah sedikit pun. Di aula besar yang megah namun dingin, udara terasa berat seperti timah. Reina buru-buru bangkit dari kursinya, wajah cantiknya memancarkan kecemasan yang mendesak. "Ayah, mohon tunggu, ada yang ingin kukatakan." Bishop Ogent, dengan wajah tanpa ekspresi, bahkan tidak sudi berbalik melihat putrinya. Suaranya yang dalam dan berwibawa bergema. "Apalagi yang perlu dikatakan?" Dia mengangkat gulungan perkamen, tulisan-tulisan padat di atasnya tampak seperti tuduhan yang tajam. Dokumen yang diberikan oleh kepala pelayan ini berisi kesaksian banyak karyawan bahwa anak itu telah bersikap ceroboh terhadap Rian. "Kau seharusnya tidak punya keluhan, karena kau sudah membaca detail dalam kontrak. Apalagi yang ingin kau katakan?" Tatapan tajam Bishop tertuju pada Shirone, yang berdiri menunduk dalam diam di tengah aula. Di bawah tekanan yang hebat, pemuda berambut pirang itu akhirnya mendongak, mata birunya tanpa sedikit pun rasa takut. Dia mulai bicara, suaranya kecil namun jelas dan teguh. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan. Jika saya adalah teman tuan muda, lalu bagaimana dengan tuan muda?" Kata-kata Shirone membuat para pelayan di sekitarnya terkejut. Mereka berbisik satu sama lain, tidak menyembunyikan ekspresi jijik dan kebingungan. Orang ini tidak tahu membaca situasi, dia seharusnya memohon nyawanya. Bahkan Reina pun tertegun, di dalam hatinya muncul perasaan campur aduk. Dia mengkhawatirkan Rian, bahkan dalam situasi seperti ini. Ketenangan Shirone seperti menuangkan minyak ke api kemarahan Bishop. Kepala keluarga itu menggertakkan gigi, kemarahan berkobar di mata Ambar. "Kau berani menanyakan itu padaku? Kau benar-benar bodoh seperti rakyat jelata seharusnya. Apa kau pikir sesuatu akan terjadi pada seorang bangsawan jika mereka bergaul dengan orang sepertimu?" Meskipun ada kata-kata menghina, senyum tipis dan percaya diri tiba-tiba muncul di bibir Shirone. Dia menatap langsung ke mata Bishop dengan lantang menyatakan, "Memang benar, Rian dan saya adalah teman. Kami sudah berteman selama setahun, dan kami akan selalu berteman." Para pelayan ternganga ketakutan melihat keberaniannya yang tak terduga.
Oh orang ini, mata Bischoff memerah dengan urat darah, kemarahannya telah mencapai puncaknya. Dia menggeram, suaranya bergema di seluruh aula. Mengapa kau tidak takut? Benar, sepertinya kau meremehkan keluarga Ogent, kepala pelayan. Di dalam ruangan yang mewah namun menyesakan, Bischoff Ogen mengaum, amarahnya menggema di seluruh ruangan, menenggelamkan suara lainnya. Dua penjaga kekar mencengkram erat tangan Shirone, memaksa pemuda berambat pirang itu berlutut dalam diam. Berlakukan ini dengan cepat dan bersih, tapi sama sekali tidak boleh ada berita yang bocor, perintah Bischoff. Wajahnya mengeras karena marah. Ayah, tolong tunggu, kumohon dengarkan aku. Reina menerjang, suaranya hilang dalam keputusasaan, mencoba berpegangan ada secercah harapan tipis. Namun, Bischoff mengabaikan permohonan putrinya. Ia berbalik, membentak Reina, matanya tak sedikit pun bergeming. Dia sudah mengaku, dan aku sudah membuat pilihanku. Sebagai kepala keluarga, begitu aku memutuskan, tidak akan ada perubahan. Berdiri di sudut, seorang pelayan muda tak bisa menahan kegelisahannya, berbisik kepada kepala pelayan di sampingnya. Kepala pelayan, bukankah ini terlalu berlebihan? Kepala pelayan menjawab dengan nada dingin dan tegas, matanya tak lepas dari pemandangan di depannya. Tidak ada alasan bagi kita semua untuk mati demi satu orang. Keluarga ini adalah hidup kita. Untuk melindunginya, bahkan bibit konflik terkecil harus kita cabut sampai ke akarnya. Saat ini, kamu mungkin menganggap ini salah, tapi nanti kamu akan berterima kasih atas keputusan ini. Ketika kata-kata itu masih menggema, Shirone diantar pergi oleh dua prajurit. Sosok punggung pemuda itu yang sendirian perlahan melangkah lebih dalam ke koridor panjang yang sunyi, putih menyilaukan, dan dingin, lalu berangsur menghilang ke dalam kabut tipis. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Raungan kemarahan bergema di seluruh aula besar, memecah suasana tegang. Dari ujung koridor yang bermandikan cahaya, Rian menerjang seperti badai. Rambut birunya berdiri liar dan menantang. Wajahnya berkerut marah, tangannya menggenggam erat pedang, bertekad tidak membiarkan tragedi berlanjut. Melihat adiknya, Reina terkejut dan ketakutan, buru-buru memanggil keras, "Rian!" Wajah cantiknya kini dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Berbanding terbalik dengan putrinya, Bischoff hanya menyeringai tipis, mata kuningnya memancarkan kepuasan diri dan kekuasaan mutlak. Duduk di samping mereka, seorang pemuda berambut pirang hanya mengamati konfrontasi itu dengan tenang, senyum misterius terukir di bibirnya. Mata Rian memerah dan berapi-api karena amarah yang tak tertahankan. Dia meraung, teriakannya penuh kesombongan dan tantangan. "Siapa yang berani membunuh temanku tanpa izinku?" Di tengah keheningan yang menakutkan, sebuah suara berat dan sedingin es terdengar. Bischoff menjawab dengan tenang, tatapan dinginnya menatap lurus ke arah putranya yang terbakar amarah. "Akulah itu." Semburan energi biru magis tiba-tiba memancar dari tangannya, memamerkan otoritas mutlak dan tantangan yang tak bisa ditolak. Di aula yang luas dan dingin, di bawah cahaya yang menyilaukan, Rian Ogen dengan putus asa merentangkan tangannya, suaranya tercekat karena kemarahan. Mengapa dia tidak melakukan kejahatan yang layak dihukum mati? Dia hanya temanku. Dari seberang, punggung Bischoff Ogen yang agung tidak bergeming. Dia menjawab dengan nada dingin, memadamkan semua harapan putranya. Tidak perlu melakukan kejahatan berat untuk dieksekusi. Keadaan bangsawan sangat rumit sampai-sampai kau tidak bisa membayangkannya. Dan karena keluarga kita sedang menangani situasi rumit ini, kau dapat menikmati hak istimewa sebagai putra seorang bangsawan. Mendengar kata hak istimewa, Rian menggeram, wajahnya berkerut karena marah. Hak istimewa itu tidak berarti apa-apa jika aku harus menyingkirkan temanku. Mata Amber Bischoff memancarkan kilatan yang menakutkan. Dia menatap putranya dengan merendahkan, suaranya kejam dan penuh alasan. Benar-benar kekanak-kanakan, kau bertanya, mengapa dia harus mati? Berteman dengan bangsawan berarti hubungan itu harus setara. Kau benar-benar berpikir orang biasa itu menganggapmu sebagai teman? Bischoff berkata dengan dingin, matanya melirik ke arah pemuda berambut pirang yang digiring pergi dengan ekspresi tenang yang aneh. Atas dasar apa? Di dunia ini, banyak sekali orang yang hanya ingin menempel pada bangsawan demi keuntungan. Tuduhan pahit ayahnya membuat Rian meledak. Dia berteriak, suaranya serak karena berusaha membela kehormatan temannya. Shirone tidak akan pernah melakukan itu. Matanya membelalak, menatap lurus ke arah ayahnya yang berkuasa dan menantang. "Bischoff, lalu kenapa?"
Di bawah suasana yang berat dan tegang, Bischoff menyipitkan mata kuning keemasan yang dingin, suaranya penuh otoritas dan keraguan. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Buktikan bahwa kau benar-benar teman Shirone. Permintaan mendadak ayahnya membuat Rian terdiam kaku. Ia mengulang dengan terkejut. Buktikan? Pikiran Rian kacau balau. Kita sudah kalah total. Ia melirik senyum puas ayahnya dan merasa putus asa. Jika sekarang aku menjawab tidak bisa membuktikan, maka semuanya akan berakhir. Ia menggertakkan gigi, sebuah pertarungan batin yang sengit terjadi. Perasaanku, bagaimana bisa membuktikan perasaan seseorang? Tapi aku merasa tidak bisa asal bicara. Seandainya aku Shirone, dia bisa dengan mudah mengalahkan orang tua ini. Tiba-tiba, sebuah pemikiran baru terlintas. Bagaimana jika aku adalah Shirone? Sebuah ide tiba-tiba muncul, menerangi jalan samar di depannya. Mata Rian bersinar terang, berkilat dengan tekad baja. Tatapan itu, Rian tiba-tiba tertegun. Sebuah perasaan akrab yang membuat merinding kembali terlintas dalam benaknya. Itulah tatapan itu, tatapan yang seolah ingin menelan segalanya. Persis seperti tatapan Shirone saat berduel dengannya. Mata biru Shirone tiba-tiba berbinar aneh, seolah melihat segalanya. Di tengah kesunyian, suara Shirone tiba-tiba bergema dalam benak Rian, membawanya kembali ke permainan kartu menegangkan suatu hari. Saat itu, Rian sedang menggaruk-garuk kepala di meja poker, bingung dengan kartu-kartu di tangannya. Shirone dengan tenang berkata padanya, "Rian, terkadang tidak berfokus pada hal-hal kecil justru memberikan hasil yang lebih baik. Jangan berfokus pada bagian-bagian kecil musuh, tetapi lihatlah mereka sebagai sebuah keseluruhan." Melihat mereka sebagai keseluruhan, Rian bertanya kembali dengan bingung. Tangannya masih memegang erat kartu asekop. Shirone tersenyum, lalu mengangkat kartunya sedikit. "Saat itu, kau akan bisa melihat melalui niat sebenarnya mereka." Nasihat itu bagai sambaran petir yang melintasi benak Rian saat itu. Sebagai keseluruhan, gumamnya, tatapannya menjadi tajam dan sangat fokus. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia mendongak menatap lurus pria yang berdiri di depannya. Itu bukan hanya ayahnya lagi. Dalam sekejap, citra Bischoff Ogen terbagi menjadi julukan dan atribut dingin. Ayah, bangsawan kelas 2, kepala keluarga Ogen, garis keturunan berambut hitam, seorang kesatria resmi tingkat 4. Benar, Rian tiba-tiba tersadar. Ini bukan pertengkaran antara ayah dan anak. Tangannya mencengkram erat gagang pedang, buku-buku jarinya memutih karena tekanan. Ini adalah pertarungan pedang. 30 menit sebelumnya, di tengah pemandangan sepi hutan yang tertutup salju putih, suasana menjadi sangat tegang. Rian dengan wajah panik berlari menghampiri gurunya. "Guru," serunya, keputusasaan jelas terasa dalam setiap kata. "Apa maksud guru? Apa? Teman saya akan mati." Pendekar pedang itu tetap memunggungi, suaranya tenang namun dingin menggema di ruang sunyi. "Yah, kamu bicara tentang anak di perpustakaan kan? Tapi dia hanya rakyat biasa." Jawaban itu bagai siraman air dingin langsung ke Rian. Mata embernya melebar, penuh kekecewaan dan tak percaya. "Guru, aku tidak menyangka guru akan seperti ini." Suaranya pecah, tercekik, lalu meledak menjadi amarah. "Guru sendiri yang mengajarkan padaku bahwa selama seseorang bisa bertukar pedang dan bicara denganku, siapapun bisa menjadi teman." Rian, pendekar pedang memotong, suaranya tajam dan penuh otoritas. Ia berbalik, tatapan tegas menusuk muridnya. "Apakah kau tidak tahu apa yang terpenting bagi seorang bangsawan? Bukankah bangsawan harus menyingkirkan apapun yang mengancam posisi keluarganya? Setelah berteman dengannya tanpa berpikir, pernahkah kau memikirkan beban yang harus ditanggung temanmu, padahal dia hanya orang biasa yang tak lebih dari seekor lalat? Jangan berpikir untuk menyelesaikan masalah ini dengan argumen kosong." Kata-kata kejam gurunya seperti pisau menusuk hati Rian. Setetes air mata panas mengalir di pipinya, namun ia tetap mengangkat kepala, mengepalkan tangan. "Tapi, aku tidak bisa hanya berdiri di sini dan tidak melakukan apa-apa." Ia bersikeras, suaranya bergetar karena tekad. "Akulah yang pertama kali menawarkan persahabatan dengannya." Wajah Rian memerah dengan tekad yang mendalam. "Guru," teriak Rian, "saya tidak ingin menjadi pengecut." Ahli pedang yang bijaksana itu menatap muridnya dengan tatapan rumit. Dalam hati diam-diam mengakui, anak ini memiliki tekad yang patut diacungi jempol. Dia antusias, jujur, dan polos. Tapi hanya dengan itu, dia tidak bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Berhenti sejenak, dia menatap lurus ke Rian. Suaranya menjadi serius tetapi masih menyimpan harapan. "Aku menaruh banyak harapan padamu, dan aku akan selalu mendukungmu."
Ambil ini. Dia mengeluarkan pedang sungguhan. Cahaya baja dingin berkilat di bawah cahaya redup. Dia menyerahkannya kepada Rian. Tangannya yang kapalan mencengkram erat tangan anak itu. Aku akan membiarkanmu pergi jika kamu membawanya pulang. Tapi jika bahkan untuk hal ini kamu tidak siap, maka jangan melangkah sedikit pun dari sini. Rian gemetar menerima pedang itu, merasakan bobotnya, bobot kepercayaan dan tanggung jawab. Matanya berkaca-kaca, suaranya tercekat. Guru, kebaikan ini saya tidak akan pernah melupakannya. Ahli pedang itu mengangguk, matanya menatap jauh. Ingat, membuang seorang teman sama seperti membuang sebagian dari dirimu sendiri. Kembali ke kenyataan, ajaran gurunya masih bergema. Rian berpikir dalam hati, ini adalah pertarungan pedang, di mana hidupku dipertaruhkan. Tiba-tiba, Rian mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Tawa yang bergema di seluruh ruangan membuat Bischoff tertegun. Hahaha, memang tidak salah kalau kamu ayahku. Aku hampir saja dikalahkan olehmu. Membuktikan bahwa kita adalah teman, aku percaya itu. Karena aku percaya bahwa aku adalah teman Shirone. Keberadaanku, teman Shirone, adalah bukti bahwa Shirone juga temanku. Kesabaran Bischoff akhirnya runtuh. Dia mengertakkan gigi, urat-urat biru menonjol di pelipisnya, membentak keras. Tidak masuk akal, ini bukan sekedar pertengkaran ayah dan anak. Di tengah aula yang ramai, suara Bischoff Ogen menggelegar seperti guntur, menenggelamkan semua bisikan. Wajahnya dipenuhi garis-garis kemarahan saat dia menyatakan di hadapan seluruh bangsawan. Bahkan sekarang, reputasi keluarga bangsawan yang tak terhitung jumlahnya sedang diinjak-injak ke dalam lumpur. Jika itu bisa menyelamatkan kehancuran klan, aku bahkan akan menolak anakku sendiri. Ayah! Reina berteriak ngeri, tangannya tanpa sadar mencengkram dadanya. Dalam keheningan yang tegang itu, Rian merapatkan kedua kakinya ke posisi tegak, menghadap ayahnya dengan ekspresi anehnya yang tenang. Jika itu yang diperlukan untuk melindungi temanku, katanya, dengan nada tegas dan jelas, maka aku akan dengan senang hati pergi. Setelah mengatakan itu, Rian membungkuk dalam-dalam, sebuah gerakan yang hikmat sekaligus menyiratkan perpisahan, sementara orang-orang di sekitarnya terkejut dan tercengang. Tindakan Rian seolah menuangkan minyak ke dalam api. Bischoff meraung, kemarahan membuat seluruh tubuhnya gemetar. Bocah nakal, cabut pedangmu. Jika kau benar-benar menganggap bocah itu teman, maka pertaruhkan nyawamu di sini. Menanggapi tantangan itu, tangan Rian tanpa ragu mencengkram erat gagang pedang di samping pinggangnya. Suara logam tajam terdengar saat pedang perlahan ditarik dari sarungnya. Kilatan baja dingin memancar di bawah cahaya aula. Bischoff terpaku. Kemarahan ekstrim di wajahnya menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Matanya membelalak, menatap tajam ke arah pedang yang mengarah padanya. Kau bahkan menghunus pedang melawan ayahmu sendiri. Di tengah aula yang tegang, Rian berdiri tegak menghadapi ayahnya. Pedang teracung tinggi di depan wajahnya, bilah pedang berkilat menutupi separuh wajahnya yang tegas. Ia berbicara dengan nada mantap. Ayah, ujung pedang ini tidak mengarah pada Anda. Saya hanya menunjukkan keyakinan saya. Wajah Bischoff berkerut karena marah. Ia hampir berteriak, kata-kata merendahkan mengalir tanpa henti. Bagaimana kau bisa punya teman? Bahkan dengan bangsawan lain kau tidak bisa akur. Mungkin karena kau tidak bisa mencapai level mereka. Saat ini, kau hanya mempertahankan seseorang yang lebih buruk di sisimu agar merasa lebih baik. Mata Rian berbinar tajam, ia berbalik menghadapi kemarahan ayahnya dan dengan lantang menyatakan, kali ini ayah salah, Shirone adalah teman yang bahkan lebih baik dari saya. Saya ingin membantunya agar ia bisa bersinar di tempat yang lebih tinggi. Kemarahan Bischoff segera berbalik, ia menunjuk lurus ke arah Shirone yang berdiri diam di belakang dan berteriak keras, apakah kau yang memikat? Kau telah meyakinkannya bahwa rakyat biasa dan bangsawan bisa menjadi teman. Tidak, saya tidak. Shirone buru-buru menyangkal. Segera, Rian maju ke depan, merentangkan tangan seolah ingin melindungi temannya. Shirone, tetaplah di sana. Setidaknya aku akan melindungimu. Rian, suara tenang Shirone memotong perkataan Rian. Shirone dengan tenang menghadapi situasi itu. Suaranya terdengar jelas dan mantap. Kau tidak harus bertanggung jawab atas segalanya. Aku sudah punya firasat sejak kau ingin berteman denganku, bahwa aku akan berdiri di persimpangan di mana aku harus memilih antara nyawaku dan temanku. Shirone menatap lurus ke arah Rian, senyum lembut namun teguh tersungging di bibirnya.
Cahaya berkilauan seperti debu bintang berjatuhan lembut di sekelilingnya saat ia mulai berbicara, suaranya mantap dan tulus. Bahkan jika itu berarti aku harus mati di sini, aku tidak akan menyesali telah menjadi temanmu. Setetes air mata panas mengalir di pipinya, dan ia hanya bisa menahan isak tangisnya untuk membalas. Ya, emosi yang terkumpul lama akhirnya pecah. Rian mengangkat kepalanya dengan cepat, wajahnya basah oleh air mata, berteriak dalam kepedihan dan tekad. Itu persis seperti yang kukatakan, bahkan jika aku dikucilkan, kita akan tetap berteman. Berdiri di sudut, Bishop Ogen terpana melihat putranya, wajahnya berkerut karena marah dan tak percaya. Namun Rian sama sekali tidak gentar dengan tatapan ayahnya. Ia melanjutkan dengan suara lantang, meskipun kita masih muda, kita tetaplah manusia dengan perasaan. Seorang teman sejati tidak akan pernah memunggungi saya. Setiap orang pasti memiliki teman seperti itu, atau mendambakan teman seperti itu. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang. Reina tersenyum tipis, matanya memancarkan rasa bangga. Tiba-tiba, suara tawa riang dan menggelegar seperti guntur memecah suasana tegang. Hahaha, sungguh luar biasa. Reina berseru gembira, "Kakek!" Di posisi paling terhormat, seorang pria tua bertubuh kekar, dengan rambut biru dan senyum cerah, sedang memukul meja sambil tertawa keras. Ia dengan antusias menyatakan, "Aku tak menyangka akan menyaksikan pemandangan seperti ini di usia senjaku. Masa muda memang yang terbaik."